Beberapa hari yang lalu kita dikejutkan oleh berita seorang perempuan berusia 25 tahun dengan sangat nekat masuk menerobos pengamanan Mabes Polri dan memberikan beberapa tembakan. Tapi Rorotan punya sosok yang lain. Sama-sama punya sosok wanita yang nekat, tapi nekatnya sangat membanggakan dan sangat berprestasi. Siapa orang itu? Kita lihat profilnya berikut ini. Selamat datang di podcast Rumah Robusta. Nah, alhamdulillah hari ini nih, siang ini kita udah kedatangan yang ramai, yaitu Neng Betok. Wah, Neng Betok, namanya masih muda nih, Neng Betok ya. Kita kenalan dulu nih, Pok. Mpok sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Jadi saya panggil Mpok Betok aja kali ya. Iya, boleh. Saya panggil orang kan Mpok soalnya. Mpok Betok, nama asli siapa sih? Asli nama saya Siti Pariha. Siti Pariha. Waduh, ini banyak yang belum tahu juga kawan-kawan, berarti namanya Siti Pariha. Bisa dipanggil Neng Betok dari mana itu, Pok? Awalnya bikin Facebook, Neng. Panggil kan kalau sama orang tua kan Neng. Kalau Betok Neng. itu Betawi Montok. Jadi gue kasih Neng Betok. Oh, Betawi Montok. Betawi Montok. Wah, saya baru tahu Iya. nih. Siap. Berarti Neng Betok. Neng karena dipanggil sama orang tua Neng gitu ya. Betok karena Betawi Montok. Ya. Banyak orang semua kenal dengan Neng Betok. Maksudnya kenalnya Neng Betok. Iya. Nggak ada yang kenal, nggak ada yang tahu bahwa namanya Enggak. Siti Pariha. namanya cakep Nggak ada. banget tapi orang tua tahu. Kalau orang tua tahu. Sering dipanggil Neng Betok gitu. Tahu. Iya, takutnya kalau ke rumah kan nyasar nyari Neng Betok, nggak ada yang tahu lagi. Tahu sih. Tahu tapi ya. Tahu sih. Ngomong Neng Betok Neng banget ini. Apa? Grogi kayaknya nih. Gue nervous. Itu dia. Berarti nama asli Siti Pariha. Aslinya Siti Kalau Pariha. lahir tahun berapa? Pak Betok? 7 Oktober 86. 86? Oh, nggak beda jauh saya berarti ya. Tuan saya? Iya kayaknya. Tapi muka tuan saya kayaknya. Waduh, Soalnya sih boros ya. sedih dong. Kalau asalnya Pak Betok? Orang tua asli Betawi. Betawinya? Betawi, Rorotan. Oh, Rorotan. Kita asli sini. Dua-duanya asli Rorotan? Asli. Berarti asli di Malaka 1 tinggal? Asli. Oh, asli situ? Oh, baru tahu saya. Status berkeluarga? Keluarga. Anak? 3. Anak 3? 3. Oh. Suami? Suami saya alhamdulillah masih 1. Oh, masih 1. Bang Peri itu ya? Iya. Nah, kebetulan nih kawan-kawan, Bang Peri dan Neng Betok ini YouTuber juga. Ada ini suami istri yang main TikTok juga waktu itu ya? Iseng sih ya. Sempet viral juga waktu itu. Enggak juga sih, cuman iseng aja iseng. Saya pengen ngikutin, saya nggak punya aplikasi TikTok. Tapi saya lihat tuh yang Mpok share-share di Facebook tuh. Tapi kompak banget, saya salut banget itu. Berarti tempat tinggal di Malaka 1 dari dulu sampai sekarang? Masih di Malaka 1. Di bulan juga sekolah-sekolah di sini ya? Siap. Keluarga, suami, anak 3, suami 1. Pok, kalau boleh saya nanya nih, sejak kapan sih jadi manusia petasan? Sejak saya dipanas-panasin sama suami saya. Oh, yang manasin justru? Panasin suami saya. Wah, jarang-jarang nih. Yang Dipanasin sama suami? Iya. Karena apa tuh alasannya? Karena dibilang mana dong lu di perguruan lu udah ngasih apa ke guru lu gitu kan. Oh. Setidaknya lu jadi murid harus bisa banggain guru lu dong gitu. Dari dulu lu bisa apa gitu. Oh, tadi ini tujuannya buat itu. Buat ngangkat atau misalkan menjadi ikon perguruannya gitu mungkin ya. Pengennya sih kayak gitu gitu.
Kan awalnya kan suami yang jadi manusia petasan. Oh, awalnya Bang Peri? Awalnya Bang Peri jadi manusia petasan. Tahun? 3 tahun yang lalu lah. Oh, baru 3 tahun yang 3 lalu. tahun yang lalu. Berarti Mpok nggak lama langsung ikutin jejaknya tuh. Berarti awal mulanya seperti itu. Iya, awal sampai sekarang. Alhamdulillah sampai sekarang. Sampai sekarang. Luar biasa. Jadi kalau ditanya sejak kapan? Sejak suami menyemangati, karena suami lebih dulu pada saat itu. Terus keahlian lain, Mpok. Tadi kalau saya tangkap berarti Mpok bisa silat juga berarti ya? Kalau silat bisa sih enggak, cuman belajar aja gitu dari guru, dari padepokan atau dari sanggar kita gitu. Nama sanggarnya apa, Pok? Kalau boleh tahu? Saya dari Sanggar Naga Pamungkas. Oh, Sanggar Naga Pamungkas. Siap. Berarti Mpok praktisi silat juga, praktisi budaya juga, tapi yang tadi Mpok bilang merambah ke manusia petasan karena pengen mengangkat perguruannya juga, artinya menjadikan ikon gitu ya. Karena menurut saya unik juga, Pok. Saya kan ya memang kalau bicara tentang manusia petasan kan baru belakangan ini kan. Ya sekitar 10 tahun terakhir lah kita bisa katakan seperti itu. Tapi kalau menurut saya manusia petasan perempuan ya mungkin baru Mpok doang kali, atau mungkin saya tahu sedikit, atau Mpok tahu orang lain yang perempuan. Awal 3 tahun atau 2 tahun yang lalu sih emang cuman yang saya tahu saya doang, tapi pernah guru ngomong udah ada 1 orang di belakang saya gitu, tapi saya juga belum pernah ketemu sampai sekarang gitu. Oh, ada orang lain? Karena dia pernah ngelihat di postingan guru, oh, guru ini ada perempuan yang main petasan, saya juga mau dong kayak gini gitu. Ya coba aja katanya, kalau memang situ punya niat. Kayaknya sih baru 1 tahun kesini, 1 orang, tapi saya juga belum pernah ketemu orang yang mana. Oh gitu. Iya, artinya saya juga pun ya seingat saya gitu, nggak ada manusia petasan lain yang perempuan kecuali Pok Betok ini gitu. Lanjut Pok Betok nih. Siapa yang ngajarin nih? Atau meniru siapa? Kalau meniru, enggak meniru. Cuman pengen aja gitu ngelihat apa sih ya tantangan yang bakalan kita pengen apa ya? Lebih dari yang lain gitu kan, kayak misalnya hidup kan harus ada tantangan. Tapi ekstrim, Pok, main petasan itu. Saya aja yang laki nih, saya laki. Kalau main petasan diomelin. Empok malah disuruh malah. Lah kali main petasan lagi tidur, Bang, mainin. Jadi kan berisik diomelin. Lah iyalah, kalau itu petasan yang kecil, petasan apa tuh? Ceplik ya? Iya, sama petasan korek. Lah Empok petasan segede-gede gini. Enggak, maksud saya lakinya berarti enggak terlalu sayang juga kali sama Empok. Kasian ya. Iya, maksud saya ada istri ya, disuruh di rumah, disuruh biasanya gitu ya, suruh masak, suruh dandan, disuruh main petasan. Enggak, justru laki saya tuh malah senang. Jadi ini istri gue tuh multi talent. Oh, menunjukkan istrinya. Istri gue multi talent. Istri gue bisa nyanyi, bisa masak, bisa ngurus anak, bisa main petasan, setidaknya bisa jaga diri juga. Mengeksplor gitu, mengeksplor lebih dalam. Terlama-lama di ini gue diekspos sama dia ya kan. Sedot WC bisa tuh, sedot WC bisa. Jangan. Oh, bukan, maksud saya, waduh ini unik juga kalau yang tadi dibilang siapa yang ngajarin. Dia mungkin Empok juga ya banyak belajar dari Bang Peri juga kan, karena sudah lebih dulu gitu kan. Ya kalau ngelihat caranya kayak gini gitu kan. Tapi kita juga kalau nggak ada guru juga nggak bisa juga dong. Benar. Pasti ada di belakang kita ada guru yang benar-benar. Siapa tuh Pok yang ngajarin? Kalau guru buat masang petasan tuh guru saya Bapak Mursalim. Oh, Bang Mursalim Naga Pamungkas. Ya, Mursalim itu yang ngajarin. Nah, itu yang buat masang petasan beliau. Kalau basic buat body contact atau silat itu Bang Jayadi. Oh, Bang Jayadi. Guru Jayadi sama guru apa sih? Bang Jabir. Bang Jabir. Itu kalau buat berarti basic. Memang dibesarkan dan di Padepokan Naga Pamungkas ya. Iya. Besar di sana. Siap. Oh, jadi siapa yang ngajarin? Bang Mursalim yang awalnya tuh. Walaupun Bang Peri sudah lebih dulu. Iya. Kalau Bang Peri saya cuma nyontek gayanya dia aja. Bang Peri? Dia mah bukan guru, saya nyontek doang. Saya malah belum pernah lihat gayanya Bang Peri itu kalau lagi main. Tapi tetap tengil begitu kalau main juga. Aslinya emang tengil itu dia. Tapi nggak nyesel punya laki gitu. Sebenarnya saya nyesel nggak nyesel. Bang Peri tolong ntar ditonton ini podcastnya, nyesel nggak nyesel? Nyesel nggak nyesel. Tapi mendingan punya laki tengil daripada punya laki galak.
Bener. Siap, cakep. Eh, Lebih baik punya laki tengil daripada punya laki galak. atau kebalikannya juga. Ada orang yang kalem, diem, tahu-tahu Kelemer-lemer ngeselin belakangnya, selingkuh juga di belakang. Nah, Gitu. Siap, kebo itu namanya ya. Kebo. Kebo di Mendingan punya laki tengil nyuruh main petasan kan, artinya ngelihat bininya dikalungin petasan, jedar, dia tepuk tangan segala macam gitu. tapi sempat miris juga sama dia, Bang. Emang kenapa tuh? Miris. Boleh. Awalnya masang petasan pertama kalau ada job dia yang dipanggil. Nah, semenjak si manusia petasin Neng Betok ini yang keluar, katanya apa? Bon, apa? Gua kalah job sama lu. Saya digituin sama dia. Yes. Gua kalah job sekarang sama lu, kalah saing deh gitu ya kan. Tapi kan tetap ujungnya kan ke dompet Iya. bareng-bareng juga begitu. Ya pasti. Bener lah, kalau Bang Peri kita jual belum tentu laku. Kalau Pak Betok kan menjual gitu maksud saya kan. Karena unik juga Pok, karena unik manusia petasan. Artinya kalau kita ngomong kompetitor, kita bikin manusia petasan lagi. Kalau sama, ya orang pasti akan lebih dulu. Misalkan, ya kalau boleh kita sebut, misalkan Bang Debi Batik, karena dia kan icon kan. Ya orang kan lebih pilih kemari aja karena lebih icon kan. Tapi ketika ada perempuan, orang kan, ini lebih hebat nih. Karena dari sisi wanita kan terkesan lemah kan, lebih lemah. Tapi dibantahkan dengan itu, mungkin lebih menjual. Saya lebih setuju sih. Cuman yang masih belum masuk di pikiran saya, hebat juga suaminya ya. Menyaksikan dengan santai gitu maksud saya. Malah dia bilang, kalau setiap ada job, udah kamu aja gantian. Dari kemarin kan saya yang masang. Jangan, lebih baik kamu yang masang. Lebih baik kamu yang lebih terbang lebih tinggi dibandingin saya. Wih, kalau dia kayak gitu lebih mantap. mendukung banget dia kalau buat kayak gini. Siap. Lanjut Pak Betok. Ini ngomongin tentang manusia petasan nih. Ya. Itu manusia petasan itu apa sih Pok? Dia murni skill nih, ya murni karena keterampilan, atau dia cuma modal nekat aja, atau untung-untungan sebenarnya. Karena kan kalau kita ngomong orang mau misalkan gimana sih jadi manusia petasan? Oh itu mah ada tekniknya, ada ilmunya kan gitu. Ada juga orang yang bilang, itu cuma modal nekat doang, semua orang juga bisa. Atau berimbang kedua-duanya. Imbang lah. Kalau menurut Pak Betok gimana nih? Menurut saya kalau nggak ada kita punya basic atau kita punya keberanian, kalau nggak ada dukungan guru nggak bisa juga. Oh karena kalau nggak ada skill artinya ini juga ya. Kalau Nggak cuma bisa modal juga. nekat doang. Gitu. Nggak bisa. Ya artinya imbang. Menurut Pak Betok itu imbang. Menurut saya sih imbang. Kalau nggak ada keberanian, ada Skill, dukungan, nggak bisa. Terus kalau ya intinya kita mah nggak bisa ya hidup kalau nggak berimbang begitu, nggak bisa. Menurut saya. Iya artinya nggak bisa juga orang patahkan itu ya. Karena dibalik suksesnya kita atau keberanian kita itu pasti ada orang-orang hebat di belakang kita. Yang mengajarkan itu. Menurut saya kayak gitu. Ya artinya di luar teknik dalam, artinya penjagaan di dalam. Tapi teknik itu artinya nih naruhnya harus begini, timingnya harus begini. Mungkin ada juga ilmu itunya ya. Enggak, kalau itu sesuai kita mau gayanya pas gimana, atau harus dikalungin, atau mau, menurut saya kadang-kadang saya sesuai mood. Kalau mood lagi enak ya sesuai jalannya harus kayak dimulai atau gimana sesuai mood saya gitu. Kalau buat teknik itu mah enggak. Oh itu enggak. Siap. Oke, Pak Betok. Berarti kalau lagi main tuh itu selalu pakai kayak begini, Pok. Apa tuh? Ini kebaya kayak begini, selalu. Karena kan perempuan kalau Betawi itu biasanya pakai kebaya. Identik dengan kebaya. Identik pakai kebaya. Setidaknya lebih bagus kalau kita pakai kebaya. Iya, artinya sengaja memang sengaja pakai kebaya. Sengaja. Artinya pengen menonjolkan itunya. Sengaja ya. Ini apa sih? Pasang petasan karena di budayanya Betawi. Ya gua orang Betawi jadi pakai kebaya gitu. Iya, cuman pertanyaan saya sederhana sih, Pok. Enggak ribet itu, Pok, pakai kemeja. Pakai kebaya. Alhamdulillah enggak. Pakai itu juga kan, maksudnya pakai sepatu juga kan kalau saya lihat tuh. Kadang kita pakai sepatu, kadang pakai sandal sesuai pengennya aja. Tapi kalau kebaya itu kalau kebaya pasti pasti pakai kebaya. Iya karena nyentrik banget itu kalau saya. Luar biasa. Nah, ini Pok, pertanyaan lagi. Jujur nih. Jujur. Takut gak sih sebenarnya? Takut. Atau deg-degan gitu setiap mau main atau nyundut petasan gitu? Enggak. Kalau pertama 2 kali itu ada rasa takut.
Kalau kesininya udah enggak. Oh kesini udah enggak? Karena Ya awal-awal aja gitu ya takut. Tapi kalau ngeliat petasan yang gede-gede begitu kok, yang itu nggak takut sama sekali? itu kalau udah dari pertama dipasang duar gede tuh, ujungnya kecil-kecil itu Nanti gede lagi kan? semakin dia panjang kayak semakin dinikmatin. Oh udah mulai terbawa suasana. Terbawa suasana. Kalau justru kalau masang pendek kita masih tegang udah habis, aduh kayaknya endingnya nggak ada gitu kan. Gitu. Jadi kayaknya semakin panjang kayak semakin ke bawah suasana makin enak. Berapa meter biasanya Pak? Dulu pernah dipanggil di daerah mana itu ya? Itu paling panjang 3,5 meter. Pernah. 3,5 meter? Pernah. Berapa menit 3,5 meter? Dua lebih lah, tergantung petasannya. Tergantung petasannya. Iya makanya kata saya yang lihat aja dan kawan-kawan yang lihat, saya pernah main petasan di daerah Jawa gitu, mereka aja udah ya salut kadang-kadang, kok sampai seberani itu. Ini ditambah lagi perempuan kan, pakai kebaya yang nggak bisa lari gitu kan, mantep berarti ini. Siap, Pok, kita break dulu kali ya, diminum dulu Pok ininya sambil kita break. Yuk kawan-kawan jangan kemana-mana, kita tetap saksikan podcast Rumah Robusta. Kita lihat dulu break ikan berikut ini. Selamat datang di podcast Rumah Robusta. Aduh, Pak Betok masih oke? Alhamdulillah masih. Masih semangat? Ngantuk? Masih enggak tuh. Oh enggak? Enggak. Siap. Lanjut ya Pak. Boleh? Nih ada pertanyaan nih, titipan pertanyaan nih. Ada berapa jenis petasan Pak yang pernah ditemuin atau pernah dimainin nih? Dan yang mana yang paling yahut menurut Mpok? Petasan. Cuma satu petasan tuh ya? Mpok baru main satu petasan doang? Maksudnya jenisnya atau gimana nih? Karena masing-masing daerah kan punya petasan masing-masing. Kalau Mpok biasanya pakai petasan dari mana? Petasan bawa sendiri. Kadang ada orang hajatan punya dari dia punya. Tapi kalau misalnya dia punya petasan sendiri, kalau bukan punya saya nggak tanggung jawab kalau boncos. Oh gitu. Maksudnya kan kalau boncos kan jadi kelihatannya ntar hidup ntar enggak, berantakan gak jelas kan, gak enak ya ditonton. Ini pertanyaan selanjutnya, boleh nggak bawa petasan dari luar? Boleh. Tapi kalau memang boncos, artinya kalau mengecewakan saya nggak tanggung gitu nggak dong. Tanggung, Mas. Ya karena ada juga beberapa orang yang mengharuskan harus petasan dari dia gitu, nggak boleh bawa petasan dari luar gitu, kan begitu kan? Alasannya saya tanya, alasannya keamanan gitu. Karena alasannya ya itu tadi memang ada juga alasan begitu, kalau nanti boncos gimana gitu atau jaraknya gitu. Tapi Mpok selalu pakai satu pembuat petasan itu? Iya. Dan nggak pernah mengecewakan? Alhamdulillah nggak pernah. Justru sebenarnya kalau lebih aman tuh kalau kita bawa sendiri. Lebih aman ya? Lebih aman. Karena kan kita tahu udah pembuatnya dia, hasilnya kayak gini, kualitasnya kayak gini. Jadi kita yang masang aman, yang nonton pun aman gitu. Oh berarti bisa dong pesen petasan sama Mpok. Misalkan orang mau pakai petasan tapi nggak dikalungin, dia pengen pasang biasa aja gitu. Bisa itu? Bisa. Oh. Siap. Tapi selama ini nggak pernah mengecewakan itu kan? Alhamdulillah nggak. Nah, Pok, pakai alat pengaman nggak kalau main? Dulu itu pengamannya kuping pakai itu. Pakai apa? Pakai apa namanya sih? Pakai kapas. Kupingnya pakai kapas? Awal 1 kali, 2 kali kuping pakai kapas. Kesini justru pakai handset itu malah lebih berbahaya. Pernah. Jadi kayak pake ada. Headset? Kenapa, Pok? Kayak ada ledakannya dia ke handset itu kayak ngebanting. Jadi kupingnya malah tambah nggak beres. Gitu. Makanya udahlah mendingan gak usah gitu. Berarti nggak pakai itu, nggak pakai kapas aja, disumpel pakai kapas. Masker pakai? Enggak. Pok kan itunya asapnya banyak banget Pok kalau main Pok. Pernah saya main malam malah nggak kelihatan sayanya.
kelihatan asapnya doang. Orang mulai curiga itu, Iya. orang lah kabur Ini kali orangnya itu. kemana ya Iya. gitu. Ya kan asap banyak banget itu. Ya asapnya banyak, apalagi pas kalau kita masang pagi hujan udah nggak ada angin, ya udah yang kelihatan bukan sayanya, yang kelihatan malah asapnya. Kalau misalkan ada orang pakai petasan punya saya, bawahnya pakai tanah, Mpok mengizinkan atau enggak? Ya ngizinin juga karena Kan kan masih ada di beberapa tempat, Pok. Di Ada. Di Jati Keramat tuh petasan masih pakai tanah. masih ada itu. Itu pentalannya kan mana-mana, Pok. Ya tergantung. Ntar kalau si yang punya hajat ini, kalau saya kan mungkin nggak masalah karena saya ada guru atau ada yang ngejagain saya. Nah ini yang buat yang nontonnya yang jadi bermasalah kan. Kalau Mpok nggak khawatir sama diri Mpok sendiri? Alhamdulillah karena saya kan ada yang jagain. Gua ada guru saya gitu kan. Karena gitu. karena udah bisa tenang lah istilahnya, udah ada Setidaknya pengaman. gue lebih nyaman lah, biarin aja karena gue juga dipantau sama guru gitu kan gitu. Kalau justru yang lebih kasihan tuh nanti yang nontonnya yang kena batunya. Iya, karena ada beberapa petasan juga dia masih pakai. Karena setahu saya sekarang kan petasan sekarang udah beralih, hampir nggak ada lah, sedikit lah yang masih pakai tanah. Tapi ada juga tuh, karena asapnya itu jadi merah kan. Iya, kadang dia nggak pakai tanah juga kalau kena ledakan si angin ya. Angin itu juga kalau juga kena biru juga loh kita. Nah itu karena kemarin belum lama itu ada kasus yang ya mohon maaf ya, jangan sampai ya kejadian yang kupingnya sampai itu, Pok, manusia petasan. Suami saya pernah. Bang Ferry pernah kayak gitu. Pernah di bagian kupingnya, muka? Kuping. Dia di Kuping sama kaki. Iya, kalau kaki sering memang. Saya Kalau juga kuping sering sama banyak. kaki. Kalau saya paling kena belakang sini. Sakit, Pok. Ya, kalau kena ya namanya kenapa sih sakit. Cuman kan karena kita ada gurunya ya sakitnya nggak lama. Ganti, Pok, jualan kerupuk kayak. Aduh, Biar kalau kena kagak sakit gitu. kalau jualan kerupuk nanti bukannya meledak saya. Terus Terbang. aduh. Iya, maksud saya lagian perempuan masang petasan dah. Aduh, emponya hebat bener nih ya. Kayaknya emang enak yang lebih ekstrim Bang daripada yang ya kalau jualan kerupuk banyak di warung gitu kan. Kalau yang masang petasan kayaknya udahlah gua aja gitu. Empok harus seneng sesuatu yang ekstrim. Pengennya yang kayak gitu-gitu aja, kayaknya enak gitu. Aduh, pikiran saya jadi traveling ini. Atau nih, Pok, ada amalan khusus berarti yang tadi Pok bilang dari guru itu, artinya dari kebatinannya gitu. Ya palingnya ya pertama ya kita pasti ngucapin salam dulu sama yang punya wilayah gitu, ya. kita misi-misi lah. permisi, kita baca doa, kirim-kirim buat yang punya itu pasti. Itu pasti. Karena kita kan pasti numpang. Karena kan ya kan nggak, masa emang cuma manusia tuh nggak mungkin nggak ada di belakang yang itu kan nggak mungkin. Jangan kita sesumbar gitu jangan, ya di kampung orang. Nggak boleh, jangan sesumbar, kita jangan misi-misi dulu ya. Nggak. Tapi yang tadi Empo bilang mungkin artinya dari guru pun selalu pantau ketika main. Guru pasti selalu pantau, dia mah nggak mungkin mau muridnya ini mau pasang petasan mau 10 meter atau 50 meter, pasti guru nih langsung pantau kita tuh, emang benar-benar dipantau. Makanya, dia juga nggak bakalan mau muridnya ini kenapa-napa kayak gitu kan. Ya mau Empo bisa ngerasa ya aman nih kayaknya nih karena gitu udah kan. dapat restu dan dapat itu ya penjagaan gitu ya. Siap. Po, ada berapa orang sih manusia petasan nih atau yang seprofesi dengan Po nih yang Po tahu? Yang saya tahu. Di sini itu saya dulu nih di Rorotan. Di Rorotan yang saya tahu saya sama suami saya sih. Saya tahu gitu baru kan. Berdua itu ya. Kalau di Cilincing ada ya, di Cilincing. Kalau di Cilincing itu siapa sih namanya ya, lupa saya juga. Ada temen. Ini di otak ada, tapi di mulut kenapa? Komunitas gitu, pernah ada rencana bikin komunitas gitu, manusia petasan, gitu ketemu battle gitu kan? Iya, dulu main petasan, sering main petasan gitu. Dulu pernah ada yang mau ngebetelin kita, jadi manusia petasan mau dijajarin, ada berapa manusia petasan, tapi gagal. Oh, tapi belum pernah berarti? Belum pernah. Kalau duet doang sering, kalau sama suami kan duet, ayo gitu kan duet. Kalau dijajarin dulu udah pernah ada yang mau ngejajarin tapi nggak jadi. Iya, main banyak gitu kan. Padahal kayaknya seru kali ya kalau dijajarin ya. Seru lah, apalagi sambut-sambutan. Jadi pasti sono keren pasang, kelar setengah main, pasang lagi. Tapi nyampah, Po. Justru itu Bang. Nyampah, Satpol PP tim Oren, aduh, komplain dia. Enggak.
Dulu malah tim Oren itu nyolong video saya. Pernah itu saya atau saya, wih ada yang ini nih nyolong video gue gitu kan. Yang apa sih, gue bangga juga. Tapi memang yang tadi saya bilang ya, yang tapi yang lain di tempat lain, di wilayah lain gitu. Kalau ada beberapa kawan-kawan yang masih eksis sampai sekarang, manusia petasan masih. Malah sekarang kayak dari Bekasi gitu banyak tuh ya. Iya. Dari Bekasi banyak. Iya, maksudnya kayak ngejamur gitu ya. Karena ngejamur di mana-mana tuh ada. Tapi macamnya sama, itu pasti main terus dikalungin. Sama. Di ini sama. Gitu. Nggak pernah ada yang ekstrim lain, mungkin pernah dengar? Kayaknya saya ngeliat sama kok gitu. Sama. Ya kali sampai petasannya dimasukin mulut gitu enggak? Kali, Mpok nggak berencana bikin terobosan gitu? Enggak. Kali petasannya diapain? Kayaknya itu udah di luar lebih ekstrim banget kayaknya. Enggak deh, gue kayaknya enggak bakal. Udah di sini aja gitu. Udah di sini aja. Tapi tergantung Bang Peri sih. Kalau Bang Peri bilang panas-panasnya gitu. Iya, kurang ekstrim nih. Kalau dia bilang begitu, nanti saya bilangnya, ya udah kamu duluan. Nah. Atau tidur di bawah petasan kan, petasan diledakin gitu kan. Belum sih, kayaknya nggak ada rencana kayak gitu. Nggak ada rencana, jangan Pok. Pengennya sih, ya kalau cuma kayak selendang atau lebih gemulai atau kostum lebih dibagusin lagi, bisa. Paling improvnya di situ doang. Improvnya kayak gitu aja gitu. Jadi kayak dia lebih lemes atau lebih gemulai lagi, kan perempuan nih, lebih gemulai lagi gerakannya, itu bisa diimprove kayak gitu. Tapi kalau digigit atau dimakan atau tidur itu gitu, janganlah gitu. Kan. Enggak Ntar ada orang, iya kan pro dan kontra, alay banget sih gitu kan. Atau lebay ya. Lebay atau banget mungkin sih, orang gitu. lihat, gue coba nih, itu kan ngerinya mungkin itu ya, ketika orang mau nyoba gitu kan. Siap Pok. Ya. Udah berapa lama main manusia petasan berarti? 3 tahun? 3 tahun. 3 tahun, full? 3 tahun. Nggak pernah break gitu atau setahun nggak pernah itu? Enggak. Punya pengalaman pahit nggak sih Pok? Pahit yang bagaimana ya? Kali punya kalau pengalaman yang kena, pahit tentang itu? Pahit kena juga ya? Pernah? Pernah kena? Ya sekarang kita yang namanya main petasan pasti kena petasan Bang. Oh gitu. Itu pernah. Itu pengalaman paling pahit? Pahit. Atau nggak dibayar pernah? Nah kalau nggak dibayar, kalau saya mah nggak dibayar nggak ngapa-ngapa, dibayar ya gue terima gitu. Nah petasannya siapa yang bayar kalau nggak dibayar? Nah lu beliin gue petasan dulu. Iya. Oh pengalaman pahitnya. Tergantung, pokoknya saya guru. Neng Betok, ini ada masang petasan di sini. Nanti lu nggak usah minta duitnya. Atau misalnya, udahlah ini buat acara ini nggak usah dipinta itu ya. Oke siap. Kalau saya mah tergantung guru. Kalau guru bilang jangan minta duit, saya siap. Kalau guru bilang duitnya diambil, saya siap. Gitu. Iya. Oh ini berarti murid berbakti nih. Tergantung guru. Pokoknya gitu apa kata guru gitu ya. Tapi pengalaman lucu berharga ada juga? Banyak banget. Oh banyak banget. Awal pertama saya masang petasan itu ada kata-kata yang lebih wow daripada yang di rumah emak-emak ngomong. Apa tuh Pok? Perempuan bader. Perempuan bader. Iyalah masang petasan. Laki aja masang petasan diomelin. Iya, itu kalau nggak salah di daerah Sukapura, Iwan Air pertama kali saya masang kalau nggak salah itu. Perempuan masang petasan gitu kan. Mana tuh, ini mah perempuan bader. Coba itu. Saya bilang perempuan bader. Itu pertama kali kita masang. Tapi badernya membanggakan. Nggak daripada, ya mohon maaf, mati konyol kemarin kan, tembak-tembakan Mabes Polri kan, akhirnya jadi buronan, malu juga orang tua segala macem. Iya Pok. Dan saya juga termasuk bangga juga, artinya ada orang rorotan, ada perempuan rorotan yang seperti itu, artinya membanggakan kalau menurut saya. Syukurlah Bang ya. Iyalah, perguruannya bangga, rorotan juga bangga, semuanya bangga. Betawi juga bangga Pok. Gitu. Siap Pok. Sampai kapan mau begini nih Pok nih? Ya kalau masih budaya kita masih dikembangin, masih ada manusia petasan atau manusia petasan perempuan masih dipakai, di situ saya masih siap kok, masih siap. Artinya masih menikmati. Masih menikmati. Ya mudah-mudahan aman, nggak ada apa-apa ya. Malah anak saya yang perempuan pernah ngomong ke saya, "Mah, mau dong jadi manusia petasan kayak mama," gitu kan. Gitu. Saya pernah juga ngomong sama guru, "Suhu, masa sih ini minta nanti masih kecil." Gitu kan. Jadi lo ini jadi gimana nih, masa satu keluarga mau jadi manusia petasan gitu kan. Ya nggak apa-apa kalau memang ini diizinin gitu. Lanjut nih Pok Betok nih. Tadi sampai kapan, saya tanya sampai kapan mau begini, sampai
sampai saya sehat, artinya sampai saya masih ini ya. Luar biasa berarti semangat yang saya tangkap. Apa harapannya sih Pok ke depannya ini Pok? Buat Betawi, buat manusia petasan, buat segala macam. Harapan Pok apa sih Pok? Ya harapannya mah ini sih budaya kita ini jangan sampai punah gitu ya kan, kalau lebih berkembang lagi kan lebih bagus gitu kan. Pengen kayak gitu, lebih maju lagi nih budaya kita, jangan sampai budaya kita ini ketutup sama yang baru-baru ini apa gitu kan, jangan sampai Betawi itu hilang begitu aja. Budayanya tuh kayak macam kita manusia petasan yang harus kalau emang harus dikembangin lagi. Kalau kayak berarti harapannya lebih diperhatikan lebih diperhatikan lagi dinas terkait kali ya. Artinya ada upaya pengembangan atau upaya ya pelatihan segala macam, penyuluhan segala macam. Karena menurut saya yang saya tangkap adalah ada salah satu resiko juga di situ sebenarnya kalau Mpok terus-terusan main itu. Nah makanya tadi saya tanya pakai masker enggak? Soalnya setahu saya itu asap berbahaya juga Pok menurut saya. Karena asapnya kan, karena saya juga pemain palang pintu ya, saya lihat asapnya orang sampai itu oksigen tipis banget itu berarti di dalam itu kan. Kalau pas lagi sehat mah biasa aja ya, cuma masalah kan itu durasi sebentar doang. Ya durasi sebentar. Durasi paling panjang itu cuma 2 menit. Iya makanya suka saya lihat kawan-kawan kan ngiter gitu. Sebenarnya mereka juga bukan karena takut, ngiter itu bukan karena takut mungkin kali ya. Karena dia cari oksigen segar juga. Iya, pindah kan kayak misalnya di sini ada asap, ya kita cari yang lebih yang kosong lagi. Setidaknya bukan ini juga kan ekspresi, cari gaya juga. Berarti selama ini pengalaman pahitnya cuma itu Pok. Artinya alhamdulillah nggak pernah terjadi sesuatu yang di luar itu ya. Enggak, alhamdulillah. Karena tadi mungkin kita udah sopan, guru juga udah jaga dari jauhan mungkin itu. Alhamdulillah, intinya jangan takabur aja. Jangan takabur ya. Jangan mentang-mentang oh ini bisa masang petasan atau orang bilang, "Wih hebat ya" gitu. "Wih kebal ya." Jangan gitu kan. Setidaknya kayak kita segini kita bisa, ada yang lebih bisa ada lagi di atas kita gitu kan. Jangan takabur aja intinya. Tapi emang seru ya kalau nanti misalkan ada festival manusia petasan ya, gitu seru ya. tuh. Kumpul semua gitu ya. Karena yang tadi saya tanya mungkin belum diinventarisir juga sama Dinas Kebudayaan. Ada berapa manusia petasan nih? Kayaknya belum pernah deh. Iya, karena kan sekarang mulai ngejamur juga tuh kawan-kawan kita. Lanjut, Po Betok. Aduh, panjang juga kita ngobrol-ngobrol nih. Po, kalau boleh tahu nih, berapa itu tarifnya sekali mentas? Kali ada yang pengen nanggap. Saya nggak pernah ngasih tarif. Nggak pernah pasang tarif? Nggak pernah. Dari pertama? Enggak. Wih, luar biasa. Pokoknya kalau udah bilang guru, ini ada orang mau dipasangin petasan, tanya sama guru saya, siapa orangnya, terus di mana rumahnya, orangnya kayak gini. Oh, nanti guru saya misalnya orang deket atau saudara atau siapa, segini aja, jangan mahal-mahal. Kita bukan jualan gitu. Terus kalau misalnya kita kan di budaya gitu kan, kalau misalnya kalau jauh mungkin kalau jauh atau transport ya dia ngitungnya juga nggak usah terlalu mahal lah, hitungannya budaya gitu aja. Atau minimal petasannya beliin. Yang penting itu ya, jangan sampai kita nggak dibayar, kita rugi juga beli petasan. Petasan itu nomor 1 ya kan, kalau nggak ada petasan. Betul. Apa yang mau dibakar. Luar biasa. Artinya semua tergantung guru. Kata guru main, saya main. Apapun gitu ya. Siap. Terus kalau ada yang mau nanggap nih Pok, masih hubungin kemana? Bisa langsung ke Sanggar Naga Pamungkas, bisa juga ke nomor WA saya. Nanti kita taruh di link deskripsi ya. Sip. Pok, sebelum kita tutup nih, mungkin Pok punya pesan-pesan buat warga Robusta atau warga Indonesia semuanya menyaksikan nih Pok. Pesan-pesannya nih. Pesannya. Taruh. Gak apa-apa Pok, kasih aja gitu misalkan Pok pesan misalkan semangat. Silakan Pok, Betok. Atau Pok ajak lestarikan budaya boleh. Ya buat warga Robusta, pastinya nih buat warga Robusta kan, kalau kita kan di petasan itu di budaya Betawi, ya bukan cuma Betawi aja, jangan sampai budaya kita ini sampai ketutup atau sampai punah. Kalau bisa dikembangin lagi, terus buat kalau ada hajatan, kalau ada sunatan, jangan lupa itu pakai palang pintu
Bang Armin bisa. Aduh. Punya kita Naga Pamungkas juga bisa. Siap. Jangan lupa pakai manusia petasan. Kalau nggak pakai manusia petasan nggak seru. Artinya Ya. lestariin budayanya, Artinya jangan malu lestariin ya. budayanya. Karena orang luar aja berbondong-bondong Karena ngiri dengan budaya. di luar juga, saya dulu pernah punya undangan itu main di luar. Cuman karena waktu sama ininya terlalu jauh, jadi ditolak sama guru. Betul. Pernah main di luar. Artinya jangan malu kalau jangan apalagi kita misalkan kita orang Betawi, kalau bukan kita yang pakai budaya kita siapa lagi? Nah, yang kalau bukan lestariin kita siapa lagi yang lestariin? Jangan sampai budaya kita ini punah. Atau satu lagi, jangan sampai dicolong sama orang budaya kita. Betul. Karena udah dicolong baru. nah, kalau udah dicolong kelabakan kan baru. Iya, masa potong aku sono sini sini. Kemarin begitu masih ada. kemarin nggak lu diem dirawat. aja. Itu Sekarang maksud udah saya. gua ambil, baru lu kelabakan. Siap, Pok. Nah, kayak Jadi gitu. ngobrol kita sore ini sangat menginspirasi kalau menurut saya. Artinya saya banyak belajar dari Pok Betok nih. Ternyata orang yang sangat menghormati gurunya. Ternyata orang yang sangat apa ya kalau menurut saya sangat gigih memperjuangkan budaya. Karena kalau tadi saya bilang tadi dibilang nggak ada kita nggak ada tarif. Artinya full murni ini mau mengembangkan budaya. Semoga banyak lagi nih Pok Betok-betok yang lain yang di luar sana. Amin. Banyak orang yang kan saya mau terjun kalau ada cuan, saya mau terjun bayaran saya berapa segala macam. Artinya sudah menghargai dirinya sendiri dengan uang. Padahal harga diri sebenarnya bukan uang. Bukan. Persaudaraan, silaturahmi, kan itu. Artinya keberkahan dari situ mungkin. Saya harap Pok Betok selalu semangat, Amin. selalu menginspirasi kita semua. Terus yang penting jangan ikut gerakan-gerakan yang nyeleneh Pok, terikut teroris lagi. Aduh, jangan Gua Bang. kalau Enggak deh. Kalau gembong teroris ngelihat Empok direkrut paling pertama kali. Buset deh. Iya. Itu kan ini. Oh, ini orang berani nih. Wah, parah mentalnya nih. Malah dia nyata nih ya, kelihatan Iya, nyata di ini tenteng-tenteng gitu dia gitu bener-bener kan. nih. Yes. Jangan mau ya, Pok. Enggak lah, enggak. Tetap di jalur budaya. Kita di jalur budaya, kalau kita masih semangat di situ keberkahan kita pasti ada. Amin. Gitu aja. Siap. Saya harap mudah-mudahan maju Pok Amin. Betok sehat terus. Padepokannya maju lancar terus, Amin, budaya amin, Betawinya amin, lestari, amin. manusia petasannya aman, Amin. semuanya lancar. Iya Pok Betok Apalagi, Bang? sampai sini dulu Iya. ngobrol-ngobrol kita sore ini. Saya closing statement dulu. Saya mengutip perkataan orang, beri wanita rasa sakit, dia akan mengubahnya menjadi kekuatan. Beri wanita itu kekacauan, maka dia akan menciptakan kedamaian. Karena keraguan adalah pembunuh. Kamu hanya perlu tahu siapa kamu dan apa yang kamu harus perjuangkan. Jennifer Lopez. Selamat datang kembali dan saksikan terus podcast Rumah Robusta. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Teruslah berkarya, teruslah menginspirasi. Salam Robusta. Pok, salam Robusta dulu.